Sejak tahun 2023, Indonesia menjadi negara menengah atas dari sisi pendapatan atau istilahnya upper middle income. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menopang negara besar yang terus maju ini? Jangan bilang sarjana lulusan Harvard Amerika Serikat atau alumni Universitas Zimbabwe, apalagi anggota DPR yang baru mengalami kenaikan beragam tunjangan. Kenyataannya, mereka yang menopang Indonesia dan menggerakkan Indonesia hingga saat ini adalah para lulusan sekolah dasar atau SD ditambah dengan lulusan SMP dan SMA sederajat. Kalau lulusan SD itu hingga SMA digabung, jumlahnya atau porsinya sekitar 87%. Inilah faktanya. Ceritanya begini. Besar atau kecilnya sebuah negara dihitung berdasarkan nilai ekonomi atau pendapatan dari hasil produksi. Dari situlah perekonomian sebuah negara dikalkulasi. Sampai Indonesia mengaku telah masuk dalam jajaran negara dengan pendapatan menengah ke atas. Nah, secara jumlah, masyarakat lulusan SMA ke bawah, termasuk lulusan SD atau tidak lulus SD, adalah mayoritas yang menggerakkan produksi, yaitu sebagai tenaga kerja. Bagaimana gambaran lulusan SD atau negara lulusan SMA ke bawah menjadi penopang perekonomian Indonesia? Data Februari tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja ada sekitar 146 juta orang. Mereka inilah yang menjalankan aktivitas ekonomi, baik produksi atau menjalankan fasilitas produksi. Dari jumlah itu, 52,3 juta orang atau sekitar 36% dari 146 juta yang bekerja adalah lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD. Kalau digabung sampai lulusan SMP dan SMA plus SMK, artinya lulusan SMA dan SMK ke bawah, jumlah totalnya mencapai 127 juta orang atau 87% dari jumlah orang yang bekerja di Indonesia per Februari 2025. Sisanya yang 13% dari lulusan diploma 1 sampai doktor. Di mana para lulusan SD ke bawah itu bekerja? Sekitar 49% di antaranya beraktivitas di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ada yang jadi petani atau buruh tani, buruh perkebunan, kemudian ada juga yang menjadi nelayan. Sedangkan untuk lulusan SMP, SMA, atau SMK memang lebih beragam. Dari tenaga penjual, tata usaha, juga tak sedikit yang berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti lulusan SD ke bawah. Di mana para sarjana dari diploma 4 sampai doktor lebih senang bekerja. Ada 3 bidang pekerjaan yang paling banyak mereka geluti. Tenaga profesional, tenaga tata usaha dan sejenisnya, serta tenaga usaha penjualan. Di 3 bidang pekerjaan ini jumlahnya sekitar 12 juta orang yang bekerja, atau 79% dari total tenaga kerja lulusan diploma 4 sampai doktor yang jumlahnya ada 15 juta orang. Data membuktikan bahwa perekonomian negara kita ini ditopang atau digerakkan oleh lulusan SMA ke bawah yang jumlahnya sekitar 127 juta orang. Mayoritasnya adalah lulusan SD, kemudian lulusan SMP, SMA, dan SMK. Betapa mulianya para lulusan SMA ke bawah yang telah menjadi penggerak ekonomi negara ini, kalaupun hasilnya banyak juga yang dikorupsi. Apalagi nilai ekonomi yang mereka hasilkan atau mereka terima, para lulusan SMA ke bawah, terutama lulusan SD itu, belum tentu setara dibandingkan lulusan diploma 1 hingga doktor yang jumlahnya hanya 19 juta orang atau 13% dari total orang bekerja di Indonesia saat ini. Tapi yang pasti, mereka yang lulusan SD terutama atau lulusan SMA ke bawah adalah penggerak perekonomian nasional. Mereka yang lulusan diploma 1 hingga doktor atau kelompok 13% itulah yang menerima manfaat ekonomi lebih besar. Di dalamnya bisa dilihat dengan kasat mata
mereka yang menjadi menteri, pejabat BUMN, anggota DPR, bekerja di kantor-kantor pemerintah, atau lainnya. Sementara lulusan SMA ke bawah yang jadi penggerak perekonomian pada umumnya masih berkutat di sawah menjadi buruh tani dengan upah pas-pasan. Ini pekerjaan rumah penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para penggerak ekonomi. Mereka penggerak mayoritas sampai-sampai Indonesia menjadi negara besar seperti saat ini. Sepatutnya mereka mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama dari sisi kesejahteraan. Wassalam.